Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas analisis algoritma. Di sini saya bersama Wulan Kurnia Safitri, NPM 1517051107, Kira Haryati BR Siteplu 1517051064, dan Rasan Pratama 1517051091. Nah, di sini saya Rian Fajar Kurniawan 1517051098 akan menjelaskan algoritma greedy. Algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah dan merupakan salah satu metode dalam masalah optimasi. Nah, di sini prinsip dari algoritma greedy itu take what you can get now, yaitu mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Nah, algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Nah, oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan di dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang terlihat memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dan diharapkan akan mendapat solusi optimum global. Nah, algoritma greedy didasarkan pada pemindahan edgy per edgy dan pada setiap langkah yang diambil tidak memikirkan konsekuensi ke depan. Greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada serta sebagai masalah greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum, tapi pasti memberikan solusi yang mendekati nilai optimum. Nah, di sini algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kandidat. Nah, himpunan kandidat ini berisi elemen-elemen yang memiliki peluang pembentukan solusinya. Nah, kemudian himpunan solusi. Nah, di sini himpunan solusi ini berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Elemennya terdiri dari elemen dalam himpunan kandidat. Namun tidak semua, dengan kata lain, himpunan solusi ini adalah bagian dari himpunan kandidat. Fungsi seleksi. Fungsi seleksi pada setiap langkah memiliki kandidat yang paling mungkin untuk menghasilkan solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Nah, kemudian fungsi kelayakan. Fungsi kelayakan ini memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih atau diseleksi dapat memberikan solusi yang layak. Kemudian fungsi objektif. Fungsi objektif fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Tujuannya adalah memilih satu saja solusi terbaik dari masing-masing anggota himpunan solusi. Nah, inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang algoritma greedy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Wulan Kurnia Safitri, NPM 1517051107, akan menjelaskan tentang algoritma dynamic programming. Definisi dari algoritma dynamic programming atau program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah, step atau tahapan, stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dynamic programming mirip seperti metode divide and conquer yang menyelesaikan suatu problem dengan mengkombinasikan solusi menjadi subproblem. Divide and conquer membagi problem menjadi subproblem yang independen, kemudian menyelesaikan subproblem secara rekursif dan mengkombinasikan solusi tersebut untuk menyelesaikan problem utama. Sedangkan dynamic programming cocok digunakan ketika subproblem tidak independen, jadi ketika subproblem terbagi menjadi sub-subproblem. Pemrograman dinamis biasanya diterapkan untuk masalah optimasi. Dalam masalah seperti itu bisa ada banyak kemungkinan solusi.
Setiap solusi memiliki nilai, dan kita ingin mencari solusi dengan nilai optimal, minimum, atau maksimum. Dengan melihat karakteristik dari algoritma dynamic programming, maka algoritma ini akan cocok jika digunakan untuk memecahkan masalah edit distance. Di dalam algoritma dynamic programming ada prinsip optimalitas. Pada program dynamic, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas adalah jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Dengan prinsip optimalitas ini, dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah cara kerja algoritma dynamic programming. Pembangunan algoritma dynamic programming dapat dipecah menjadi 4 langkah yang berurutan, yaitu yang pertama, karakterisasi struktur dari solusi optimal. Yang kedua, secara rekursif mendefinisikan nilai dari solusi optimal. Yang ketiga, menghitung nilai dari solusi optimal secara bottom up. Yang keempat, membuat sebuah solusi optimal berdasarkan informasi hasil komputasi. Selanjutnya, algoritma Dijkstra. Nama saya Ira Haryati BRC Teku, NPM 1517051064. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra dan dipublikasikan pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma greedy atau algoritma tamak. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer dari Belanda yang bernama Edgar Dijkstra. Algoritma ini adalah sebuah algoritma yang menyelesaikan pencarian jalur terpendek pada graf dengan nilai non-negatif untuk bobot setiap simpul, yang menghasilkan pohon jalur terpendek. Cara kerja pada algoritma Dijkstra. Pertama-tama, tentukan titik mana yang akan menjadikan node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya, tahap demi tahap. Inilah urutan logika dari algoritma Dijkstra. Yang pertama, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Step kedua, set semua node belum terjamah dan set node awal sebagai node keberangkatan. Step ketiga, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke C berjarak 2, maka jarak ke C yang melewati B menjadi 6 ditambah 2 sama dengan 8, yaitu titik keberangkatan A ke C. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah terekam sebelumnya, maka hapus data lama, sehingga simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Step keempat, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah. Node terjamah tidak akan pernah dicetak kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Step kelima, set node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan.
sebagai node keberangkatan selanjutnya dan lanjutkan dengan kembali ke langkah ketiga atau step ketiga. Pada algoritma Dijkstra, node digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan, titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Oke, selanjutnya saya Rasan Pratama akan mendemokan hasil codingan dari algoritma Greedy, Dynamic Programming, dan Dijkstra dari graph yang sudah ada. Nah, ini graphnya. Nah, di sini sudah saya buat namanya dimana menggunakan minimum spanning tree untuk menentukan jarak terpendek menggunakan algoritma prim. Nah, di sini sudah saya inputkan array di mana 0 ini merupakan jarak dari titik satu ke titik lainnya. Pertama yang ini 0. Kenapa 0? Karena ini 0 dari 0 ke 0, jaraknya 0. Lalu 0 ke 1, jaraknya 4, maka ditulis 4. Lalu 0 kedua 0 karena tidak bisa gitu melewati 1 atau yang lainnya. Lalu terus hingga 0 ke 7, jaraknya 8. 0 ke 8 tidak bisa. Selanjutnya dari 1 ke 0, jaraknya 4. 1 ke 1 jaraknya 0. 1 ke 2 jaraknya 8. 1 ke 3 jaraknya 0, tidak boleh melewati. Selanjutnya seperti itu hingga selesai. Langsung saja di sini saya running programnya. Nah, keluar input dari poin 0 ke poin 1 itu jaraknya 4. Nah, kenapa nggak 0 ke 7? Karena 0 ke 1 lebih dekat jaraknya dari 0 ke 7. Lalu 1 ke 2, dari 1 langsung ke 2. Kenapa tidak ke 7? Karena ia membandingkan dari 1 ke 2 dan 1 ke 7, sehingga yang diambil itu jarak terdekat yaitu 1 ke 2. Begitupun seterusnya. Lanjut ke codingan kedua yaitu dynamic programming. Nah, dynamic programming sudah saya buat dengan gunakan metode Bellman-Ford. Nah, di sini sudah dibuat array-nya untuk dari graph yang sudah dibuat itu. Array pertama itu 0 ke 1. 0 ke 1 itu awalnya 0, titik pertamanya 0, lalu titik poinnya ke 1 dengan jarak weight-nya 4. Lalu titik 0 ke 7 jaraknya awalnya 0, titik akhirnya 7 dengan weight 8. Selanjutnya dari 1 ke 2. Kedua itu titik awalnya 1, titik akhirnya 2 dengan bobot 8. Hingga semua titik dibuat. Langsung saja kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Vertex 0 ke 0. Lalu vertex 1 itu 4. Dari 0 ke 1 itu 4 jumlahnya. Lalu 0 ke 2. 0 ke 2 jarak terdekatnya adalah dari 0 ke 1 lalu ke 2, sehingga 4 tambah 8 jaraknya 12. Lalu 0 ke 3. 0 ke 3 jarak terdekatnya adalah 4, 8, 7. Dijumlahkan menjadi 19. Lalu 0 ke 4. 0 ke 4 juga seperti itu. 4
8, 7, 9. Jaraknya 21. 0 ke 5. 0 ke 5. Jarak terdekatnya dari bisa lewat sini 4, 8, 12 tambah 4, 16. Tapi ada yang lebih dekat, yaitu 0, 7, 8 tambah 1, 9 tambah 2, jadi 11. Maka di sini tulis 11. Ya, seperti itu hingga selesai. Selanjutnya algoritma Dijkstra. Nah, Dijkstra ini hampir sama dengan Grandy, menggunakan minimum spanning tree untuk menentukan jarak terpendek. Itu sudah dibuat seperti tadi. Untuk array-nya, data array-nya, langsung saja kita running. Nah, hasilnya seperti tadi, karena memang metodenya hampir sama gitu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.